Well, let's talk about vaccines. Pfizer and BioNTech reporting the first results from their phase 3 vaccine. Moderna, which is one of the most promising COVID vaccine creators. China's Sinovac inoculation for emergency use. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Semenjak vaksinasi dimulai, banyak beredar informasi di masyarakat bahwa vaksin itu berbahaya. Mulai dari vaksin membunuhmu, vaksin melumpuhkanmu, vaksin memberimu penyakit baru, vaksin meracunimu, sampai vaksin mengubahmu menjadi Titan. Ya, Titan yang itu. Yang menjadi permasalahan adalah konspirasi atau informasi-informasi palsu tersebut dalam tanda kutip hoax dipercaya oleh banyak masyarakat. Yang kemudian dampaknya adalah masyarakat menolak untuk divaksinasi. Oleh karena itu, di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang apa itu vaksin sebenarnya. Praktik imunisasi sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pada abad ke-15, masyarakat Tiongkok memiliki sebuah metode untuk menyembuhkan penyakit smallpox atau cacar, yang disebut dengan inokulasi. Inokulasi adalah sebuah metode imunisasi yang dilakukan dengan cara mengambil sedikit bagian kulit yang terkena cacar, setelah itu dikeringkan, kemudian ditumbuk sampai menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung bambu dan ditiupkan ke dalam hidung orang yang menderita smallpox atau cacar. Edward Jenner, seorang dokter dari Inggris, dianggap sebagai pendiri vaksinologi di Barat pada tahun 1796. Ide vaksinasinya muncul ketika ia mengetahui bahwa penyakit cacar sapi atau cowpox yang berasal dari sapi, seperti namanya, juga menginfeksi masyarakat Eropa. Tetapi yang menarik perhatiannya adalah para perempuan yang memerah susu sapi terkadang terkena penyakit cowpox atau cacar sapi. Tetapi mereka yang terkena penyakit cowpox cenderung memiliki kekebalan terhadap smallpox atau cacar yang ada pada manusia. Om Jenner kemudian melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan ia kemudian menginokulasi anak laki-laki berusia 8 tahun dengan virus Vaccinia atau cacar sapi dan menunjukkan kekebalan terhadap cacar manusia. Om Jenner menyebut istilah saintifik untuk pengobatan menggunakan cacar sapi tersebut sebagai Variola vaccinia, di mana vaca merupakan bahasa Latin dari sapi. Dan untuk prosedur dari metode pengobatannya tersebut, ia sebut dengan vaksinasi. Kemudian metode ini mulai menyebar ke seluruh dunia dan pada tahun 1980, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa dunia telah berhasil bebas dari smallpox atau cacar. Sebelum pandemi global COVID-19 ini terjadi, dunia ini telah menghadapi banyak sekali permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Let's say pes, flu Spanyol, flu Asia, flu babi, polio, difteri, dan lain sebagainya. Tetapi semua permasalahan tersebut berhasil diselesaikan dengan bantuan vaksin. Vaksin telah digunakan selama beberapa dekade dengan jutaan orang yang telah menerimanya dengan aman di setiap tahun. Seperti halnya dengan semua obat, vaksin harus melalui pengujian yang ekstensif dan super ketat untuk memastikan keamanannya sebelum dapat diperkenalkan ke dalam program vaksinasi suatu negara. Setiap vaksin dikembangkan harus menjalani pemeriksaan dan evaluasi yang super ketat terlebih dahulu untuk menentukan antigen mana yang akan digunakan untuk memicu respon imun. Dikutip dari laman web resmi WHO, terdapat 3 fase atau 3 tahap yang harus dilakukan ketika ingin melakukan uji klinis pada manusia. Phase 1 trials focus on the intensity of the triggered immune response and try to establish that the vaccine is safe and effective. Phase 2 trials focus on determining the right dosage and delivery schedule across a wider population. And Phase 3 trials determine safety across the vaccine's primary use population, while also identifying rare side effects and negative reactions. Selama uji coba fase 2 dan fase 3, relawan dan ilmuwan yang sedang melakukan studi dilindungi dari mengetahui relawan mana yang telah menerima vaksin yang sedang diuji coba atau produk pembanding. Ini disebut dengan blinding, dan ini diperlukan agar supaya relawan dan ilmuwan tidak terpengaruh ketika melakukan penilaian keamanan dan efektivitas terhadap siapa yang mendapatkan
produk apa. Setelah uji coba selesai dan semua prosedur telah diselesaikan, relawan dan ilmuwan diberitahu tentang siapa yang menerima vaksin dan siapa yang menerima produk pembanding. Menurut pendapat pribadiku, vaksin meningkatkan kekebalan tubuh kita, dalam tanda kutip melindungi kita dari penyakit atau virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya. Sejak kecil kita telah divaksinasi. Contohnya seperti ketika kita kecil dulu, kita divaksinasi dengan vaksin polio. Seperti yang kita ketahui bahwa Afrika baru saja bebas dari penyakit polio 2020 Maret. Today we come together to rejoice over an historic public health success, the certification of wild polio virus eradication in the African region. Bayangkan jika mereka tidak diberikan vaksin, dan juga mungkin seluruh dunia jika tidak diberikan vaksin polio, maka seluruh dunia akan terus terancam dengan penyakit polio ini. Tetapi karena adanya vaksin, dunia berhasil terselamatkan. Masyarakat bermiliar-miliar orang berhasil dilindungi dari penyakit polio. Semua itu berkat vaksin. Alasan kedua adalah vaksin melindungi anak-anak dan orang tua. Sistem kekebalan tubuh terkuat kita adalah ketika kita memasuki usia dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak dan orang tua yang kekebalan tubuhnya masih rentan terhadap penyakit? Oleh karena itu, vaksin hadir untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka terhadap infeksi atau penyakit-penyakit berbahaya yang datang dari virus dan bakteri. Alasan ketiga adalah setiap orang memiliki tingkat kekebalan tubuh yang berbeda-beda, sekalipun dia sudah menginjak usia dewasa. Masih ada orang yang memiliki tingkat kekebalan tubuh yang cukup rendah. Oleh karena itu, vaksin ini hadir untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka, agar mereka tidak mudah terinfeksi dengan virus yang berbahaya seperti COVID-19 ini. Alasan terakhir mengapa kita perlu divaksinasi adalah karena vaksin dapat membantu kita untuk mengendalikan epidemi atau wabah yang terjadi di suatu wilayah. Katakanlah Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Bayangkan jika kita tidak melakukan proses vaksinasi ini, bagaimana kita akan bisa mengendalikan wabah COVID-19 ini. Berdasarkan sejarah panjang vaksin dan penerapannya di dunia medis, vaksin bisa dikatakan sebagai sebuah penemuan besar umat manusia. Bagaimana tidak, vaksin telah menyelamatkan miliaran nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Karena pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas dan kebiasaan kita yang berubah. Mulai dari pekerjaan kita yang dari tadinya di kantor, kini berpindah ke rumah, dan sekolah kita yang tadinya bersekolah di sekolah, kini kita dipaksa untuk bersekolah di rumah, di mana kita harus menjalani sekolah online atau online school. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas. Mari kita menghindari segala bentuk hoax atau segala bentuk konspirasi yang dapat mempengaruhi pikiran kita dan dapat mempengaruhi perspektif kita terhadap vaksin. Mari kita hindari dan jauhi semua itu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Karena seperti yang dikatakan oleh banyak YouTuber bahwa subscribe itu gratis, maka subscribe-lah channel ini. I am Rene Dharmawansyah. Thank you so much for watching. I'll be back.